Apa yang terjadi? Cerita dari Pahat Ajaib. Pada suatu ketika, hidup seorang laki-laki bernama Wirata. Dia merupakan seorang yatim piatu. Dia adalah orang yang kekurangan, tetapi tak pernah lelah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap hari, setelah menebang kayu secukupnya, dia selalu beristirahat dan makan siang di bawah pohon besar. Dan di setiap saat makan, dia selalu membagi makanannya dan mempersembahkannya kepada penunggu hutan. Kepada seluruh penunggu hutan dan dewi hutan, hamba mohon, lindungi hamba dari segala mara bahaya yang ada. Juga setelah makan, dia selalu membagikan sebagian makanannya kepada hewan-hewan di sana yang datang padanya dan mengajaknya bermain. Di waktu luangnya, Wirata selalu menggunakan pisau sakunya untuk mengukir patung binatang dari kayu. Sungguh mengagumkan jika seandainya aku bisa jadi pematung kayu. Tetapi apa daya, aku orang tak punya. Bagaimana caranya untuk membeli peralatan pahat dan juga yang lainnya? Sepertinya itu hanyalah angan-angan. Tapi apa mungkin jadi kenyataan? Suatu hari, setelah dia selesai menebang kayu, di saat Wirata makan siang, dia melihat seorang kakek tua yang kelelahan sambil memegang tongkatnya. Dia berjalan di dekat tempat Wirata berada. Kakek tua itu mau kemana ya? Dia mungkin kelelahan setelah melewati gunung dan hutan. Mungkin juga dia belum makan siang. Lalu dia pun mengajak kakek tua itu untuk beristirahat dan makan siang bersamanya. Oh, terima kasih anak muda, karena kau telah mengajakku makan siang denganmu. Aku sangat lelah karena telah berjalan sepanjang hari. Perutku juga lapar. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu karena sudah menolongku. Tidak apa-apa, kek. Ngomong-ngomong, kenapa kau berjalan sendirian di hutan, kek? Aku sedang mencari cucu perempuanku yang sedang berdagang di sini. Baiklah kalau begitu. Lebih baik sekarang kita makan dulu, biar nanti aku bantu carikan cucu perempuanmu, kek. Oh, terima kasih banyak anak muda. Setelah makan siang, Wirata memberikan botol airnya kepada kakek tua itu. Kakek tua itu mengambil botol minum dengan tangan gemetar. Alhasil, botolnya pun tergelincir dan airnya tumpah. Oh, maaf. Aku sungguh minta maaf. Semakin tua tanganku semakin gemetar. Aku telah sangat merepotkanmu. Tidak apa-apa, kek. Tunggu, kek. Aku akan mengambilkan air untukmu. Wirata pun segera pergi ke danau dan mengambil banyak air untuk kakek tua itu. Tetapi saat dia kembali, kakek tua itu menghilang. Dia malah melihat pahat berwarna emas yang terlihat tidak biasa, tepat di tempat kakek tua itu duduk. Kemana kakek itu? Barusan dia di sini. Kakek. Wirata kebingungan, lalu mencari kakek kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Karena Wirata tidak bisa menemukan kakek tua itu, diambillah pahat tadi untuk dia periksa. Kemudian dia menggunakan pahat itu untuk mengukir patung elang. Wirata sangat mengagumi hewan, sehingga dia memikirkan sesuatu. Andai patung ini menjadi elang sungguhan, pasti luar biasa. Apa yang terjadi? Dan detik itu pun keajaiban terjadi. Patung tersebut menjadi elang sungguhan, lalu ia terbang jauh ke langit. Wirata sangat terkejut melihat hal tersebut.
Wah, ini pasti pahat ajaib yang selama ini kudambakan, yang diturunkan dari surga. Lalu Wirata menggunakan pahat itu kembali, dan dia mengukir burung merak dari kayu, lalu berdoa. Tolong, ubah merak ini menjadi emas. Tiba-tiba, merak tersebut benar-benar berubah menjadi emas sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sejak saat itu, Wirata menjadi seorang pematung tersohor di desanya. Perlahan-lahan, kekayaannya pun semakin bertambah. Di suatu malam, ketika dia sedang tidur, dia memimpikan kakek tua yang pernah dia temui sebelumnya. Kakek tua itu membawa cucunya dan memberitahu Wirata. Hei anak muda, aku telah menemukan cucuku Loka. Kau boleh tinggal bersamanya dan menjadikannya sebagai istrimu. Kupercayakan dia kepadamu anak muda. Saat Wirata terbangun, dia merasa jatuh cinta kepada Loka yang ditemuinya di mimpi. Kemudian, dia menggunakan pahat ajaibnya untuk membuat patung Loka, lalu berdoa. Aku mohon, ubah patung ini menjadi wanita yang aku temui di mimpi. Setelah dia memohon, patung tersebut berubah menjadi wanita cantik sesuai yang Wirata dambakan. Sejak saat itu, Wirata dan Loka pun menikah, lalu hidup dengan bahagia. Di saat yang bersamaan, seorang kaya raya yang selalu membeli kayu dari Wirata merasa penasaran dengan kekayaan yang Wirata dapatkan dalam waktu yang singkat. Bagaimana bisa Wirata mempunyai istri yang cantik dan kaya raya sesingkat itu? Semakin aku memikirkannya, aku jadi semakin penasaran. Kalau saja aku mengajak dia bekerja denganku, mungkin aku bisa tahu rahasianya. Orang kaya itu juga seorang pengusaha patung. Dia membujuk Wirata untuk menjadi pematung utama di gerainya. Setelah beberapa lama Wirata bekerja dengannya, orang kaya itu mulai bertanya tentang kehidupan Wirata. Wirata, kerjamu sangat luar biasa. Semua pembeli memuji karyamu. Aku sangat beruntung kau bekerja di sini. Oh ya, ada yang ingin kutanyakan kepadamu sejak lama, Wirata. Kau boleh bertanya apapun kepadaku. Jadi apa? Jadi begini, aku ingin tahu bagaimana kau bisa kaya dalam waktu yang singkat. Aku mengakui bahwa kau adalah seorang pematung yang berbakat. Tetapi perubahanmu dari seorang pematung miskin menjadi kaya dengan tiba-tiba itu membuatku bingung. Tetapi tak apa, jika kau tak ingin menjawabnya. Karena Wirata adalah orang yang jujur, dia menceritakan semuanya kepada orang kaya itu. Setelah mendengar ceritanya, terbesitlah rasa serakah dari orang kaya itu. Dia jadi menginginkan pahat ajaib itu. Suatu ketika, orang kaya itu merencanakan sebuah pencurian. Pahat itu harus jadi milikku. Tetapi bagaimana cara aku mengambilnya dari Wirata? Aku tahu. Hei Jaka, sini, kemarilah. Iya Tuan, ada apa kau memanggilku? Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Beberapa hari kemudian, orang kaya itu mengadakan pesta dari siang hingga malam. Dia mengundang banyak tamu, termasuk Wirata. Selagi Wirata menghadiri pesta, orang kaya itu memerintahkan pelayannya, Jaka, untuk mengambil pahat ajaib tersebut dari istri Wirata. Permisi, apa ada orang di rumah? Ya, ada perlu apa? Jadi Wirata menyuruhku ke sini untuk membawakan pahat miliknya. Apa kau mengetahui hal tersebut?
Baiklah kalau begitu tunggu di sini. Aku akan mengambilkan pahatnya. Loka tidak tahu bahwa itu adalah tipu muslihat orang kaya tersebut. Dengan cuma-cuma, dia memberikan pahat tersebut tanpa tahu bahwa itu adalah pahat ajaib. Setelah orang kaya mendapatkan pahat itu, dia memerintah seorang pematung berbakat untuk mengukir seekor singa lalu berdoa. Jika memang ini pahat ajaib, tolong ubah patung singa dari kayu ini menjadi patung berbahan emas. Dalam sekejap mata, patung singa kayu itu berubah menjadi patung singa berbahan emas. Setelah percaya bahwa itu adalah pahat ajaib, dia memerintahkan orang untuk membuat duplikat pahat ajaib itu. Hei Jaka, mintalah seseorang untuk membuat pahat yang sama persis dengan ini, agar Wirata tidak curiga. Baik, Tuan. Kemudian dia menyuruh Jaka dan pelayan lainnya untuk membawakan buah-buahan kepada Loka, sekaligus memberikan pahat ajaib palsu kepadanya. Ya, terima kasih. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa kau tahu kapan suamiku akan kembali? Karena ini sudah petang dan dia belum juga pulang. Sebenarnya Wirata sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi majikannya mengundang dia untuk hadir di pesta. Jadi dia pasti akan pulang larut. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh kita pergi sekarang? Tentu. Saat pesta berakhir, orang kaya itu membawa keluarganya dan pematung berbakatnya ke sebuah kapal yang sudah tersedia banyak kayu pilihan. Lalu mereka meninggalkan desa tersebut. Tuan, kenapa kau mengajakku ke sini? Apa ada sesuatu yang harus kulakukan untukmu? Iya, aku ingin kau menggunakan pahat ajaib itu, lalu mengukir kayu pilihan ini menjadi berbagai benda, kemudian memohon untuk mengubahnya menjadi emas dan perak. Apa kau mengerti, pematung? Baik, Tuan, aku mengerti. Hari demi hari dilalui. Semua patung emas dan perak itu membebani kapal. Suatu malam, terjadilah badai besar di lautan, sehingga menyebabkan kapal orang kaya yang penuh emas itu tenggelam. Tolong, aku belum mau mati. Tolong. Oh tidak, pahat ajaibku, tidak. Sementara itu, Wirata menjadi seorang pematung yang terampil dan menjadi lebih makmur dibanding sebelumnya. Sampai saat ini, dia masih belum sadar bahwa pahat yang dipakainya adalah pahat ajaib palsu.